Pemerintah pasti tidak akan menutup mata. Pemerintah akan dengan segala macam upaya untuk bagaimana mendukung para petani khususnya dalam milenial. Katakan Alsintan diberikan dalam jumlah yang banyak, dia tidak datang dengan sendiri. Oh, kita harus bagaimana mengupayakan ini. Jadi kita harus pastikan anak-anak kita ini makan beras yang layak. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo pemirsa, selamat bergabung bersama dalam podcast Kabupaten Kupang Emas tahun 2026. Pelopor perubahan menuju Kabupaten Kupang Emas. Ini adalah wadah yang membahas hal menarik dan bermanfaat di Kabupaten Kupang, persembahan pemerintah Kabupaten Kupang. Bersama saya Lili, kembali ke layar saudara, dan hari ini perdana podcast kita akan mengulas topik yang menarik terkait kebutuhan manusia, yaitu pangan. Dan ini berkaitan dengan kedaulatan pangan di Indonesia, khususnya Kabupaten Kupang tercinta. Dan pemirsa sekalian, pemerintah Kabupaten Kupang di bawah kepemimpinan Bupati Kupang Bapak Yosef Lede dan Ibu Wakil Bupati Kupang Ibu Aurum Titu Eki memiliki visi misi menuju Kabupaten Kupang Emas. Dan visi misi itu tertuang di dalam 8 asa yang menjadi program unggulan, dan salah satunya adalah swasembada pangan dan air. Dan yang menarik nih pemirsa, di dalam tahun 2025, kurang lebih 10 bulan kepemimpinan Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang, kita Kabupaten Kupang telah mencapai swasembada pangan. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Dan menjawab itu, kita akan langsung berbicara dengan orang nomor 1 di Kabupaten Kupang. Selamat pagi Bupati Kupang, Bapak Yosef Lede. Selamat pagi seluruh masyarakat Kabupaten Kupang yang saya cintai dan saya banggakan. Kondisinya pagi ini Bapak, sehat? Harus selalu sehat. Ya, harus sehat. Kalau tidak sehat, kita tidak bisa bekerja secara maksimal untuk rakyat. Siap, menuju Kabupaten Kupang. Baik. Didampingi oleh yang mengurusi ketahanan pangan dan juga pertanian di Kabupaten Kupang. Selamat pagi Ibu Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mbak Lili, selamat pagi para pemirsa dan khususnya para petani di seluruh Kabupaten Kupang. Ya, Ibu Amin Juariah, salah satu Sri Kandi di Kabupaten Kupang yang mengurusi tentang pertanian dan ketahanan pangan. Baik. Pemirsa sekalian, pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 2025. Dan salah satu daerah yang juga mencapai swasembada pangan adalah Kabupaten Kupang. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Ini keberhasilan pemerintah Kabupaten Kupang di bawah kepemimpinan Bapak Yosef Lede dan juga Wakil Bupati Ibu Aurum Titu Eki. Kita langsung nih bertanya pada Bupati Kupang. Bapak, bagaimana menurut Bapak seberapa penting ketahanan pangan dan pengembangan potensi pertanian di Kabupaten Kupang saat ini, Bapak? Baik, Bu Lili. Jadi negara kalau mau berdaulat itu harus kuat dalam pangan. Dan ini juga sesuai dengan harapan besar Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang terus menyuarakan bagaimana negara ini harus kuat dan berdaulat khususnya dalam pangan. Karena kalau pangannya kuat, maka negaranya berdaulat dan ini selaras sejalan dengan visi misi kami. Ya, saya dan Ibu Wakil Ibu Aurum dalam 8 asa Kabupaten Kupang. Salah satu adalah swasembada pangan dan swasembada air. Nah ini ya kita bersyukur di awal kepemimpinan kami ya 10 bulan kami bekerja ya, dan di
ditunjang oleh tim yang begitu luar biasa, khususnya dari Dinas Pertanian, ya, sehingga apa yang diharapkan capaian-capaian khususnya di bidang pertanian, ya, sama seperti Pak Presiden, ya, memberikan waktu kepada Pak Menteri 4 tahun untuk swasembada, dan terakhir minta 1 tahun dan tercapai. Dan salah satu daerah yang mensupport, mensukseskan terjadinya swasembada pangan ini salah satu. Iya, Nah, kita berikan tepuk tangan. Ya. Ya, kita bersyukur atas luar biasa anugerah Tuhan, sehingga ya, kita diberikan daerah pertanian yang baik, tanah yang subur, sekaligus juga dengan ketersediaan air yang sehingga ini kita dapat ya maksimalkan secara baik, sehingga betul-betul apa yang diharapkan dalam program Pak Presiden dan visi misi kami itu kita kerjakan secara baik selama 10 bulan ya setelah kami dilantik. Untuk itu Ibu Lili, saya mau sampaikan bahwa ini semua ya, berkat kerja keras bukan saja kami pemerintah, tetapi inisiatif yang baik dari seluruh petani yang ada di Kabupaten Kupang dengan betul-betul memaksimalkan ya potensial yang ada, dan juga memaksimalkan hari ini luar biasa atas perjuangan pemerintah melalui Dinas Pertanian ya, kita mendapatkan banyak bantuan ya, termasuk salah satu Alsintan, dan ini salah satu faktor yang memberikan suatu support semangat bagi petani ya, karena kalau kita lihat ya, kadang lahannya sudah siap tapi alatnya tidak ada, sehingga sistem sambil menunggu ini akhirnya curah hujan sudah tidak ada dan biasanya gagal. Tapi kali ini ya kita kalau tidak sesuai dengan data ini ya kita ada 800 lah, 200 ya 300 ya kita dapat Alsintan bantuan Pak Presiden dan bantuan Pak Menteri, sehingga betul-betul kita maksimalkan memberikan kepada kelompok-kelompok tani, sehingga betul-betul seluruh lahan yang ada ya, dapat dimaksimalkan, digarap sehingga bisa menghasilkan. Walaupun kami sadar bahwa masih banyak kekurangan, termasuk salah satu Alsintan. Ya, kita baru mengelola lahannya sekitar 53%. Ya, baru 53 atau belum semua maksimal. Ya. Hari ini kita swasembada beras. Misi kami ini bukan hanya ke depan, ini bukan hanya untuk bagaimana kita swasembada beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang, tapi kita juga akan menopang ke depan ini dengan kerja kita. Nah, kita akan menopang juga termasuk kebutuhan beras yang ada di Kota Kupang. Seperti itu. Luar biasa, menarik nih pemirsa, bahwa 10 bulan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita sudah mencapai swasembada pangan, dan bukan hanya itu saja, tapi kedepannya punya mimpi besar ya Bapak, bahwa bukan hanya kita swasembada beras di daerah kita, tapi kita juga menjadi penopang untuk daerah-daerah di sekitar, khususnya Kabupaten Kota Kupang. Nah, selanjutnya, Bu Kadis, tadi sudah diapresiasi nih luar biasa oleh Bapak Bupati, bahwa ini kerja keras bukan hanya Bapak Bupati, tapi juga peran dari para petani, dan juga kerjasama yang kompak nih dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang. Bisa Ibu Kadis menggambarkan kepada pemirsa yang hadir di rumah dan juga kita semua bagaimana kondisi pertanian dan juga perkebunan di Kabupaten Kupang saat ini, jumlah lahan dan juga potensi yang ada. Baik, mohon izin Bapak Bupati. Ya, jadi para pemirsa dan Mbak Lili terkait dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Kupang, kita mempunyai lahan yang cukup luas, dan tahun ini puji Tuhan kita diberkati hujan yang cukup, sehingga capaian swasembada pangan tahun ini di bawah pimpinan Bapak Bupati, Bapak Yusuf Agung mencapai. Dan kondisi saat ini capaian luas panen kita untuk tahun 2025 disandingkan dengan tahun 2024 kita meningkat sangat signifikan. Jadi kalau tahun 2024 kita hanya mencapai 7.800 hektar panen padi, dan untuk tahun 2025 kita mencapai 14.000 lebih ton. Artinya 53% terjadi peningkatan untuk produksi beras. Dan kenapa dikatakan swasembada pangan? Ya, kita melebihi dari kebutuhan yang ada.
Kalau kebutuhan untuk khusus Kabupaten Kupang dalam 1 tahun itu adalah 47.000 ton dan kita saat ini menghasilkan 52.000 ton. Nah, kurang lebih 5.000 ton ini adalah surplus. Ya. Iya. Ini tentunya ini semua berkat dukungan kerja keras Bapak Bupati, semua stakeholder. Juga tadi sudah sampaikan ini adalah bagian dari dukungan berbagai pihak, terutama memang program dari Bapak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian. Selain bantuan Alsin tadi Bapak izin, ada juga program cetak sawah, ada program optimalisasi lahan, di mana optimalisasi lahan ini ada beberapa kegiatan, baik itu pembangunan jaringan irigasi, perpopaan, perpipaan, bahkan benih dan pupuk jika tersedia. Dan baik itu dari APBN Provinsi, APBD 1 maupun APBD 2. Selain beras, tahun ini kita juga ada capaian khususnya untuk jagung Bapak Bupati. Memang peningkatannya tidak seperti padi. Ya, jadi peningkatannya itu 10%, 9,9% untuk tahun ini peningkatan panen jagung. Nah, ini program Bapak Bupati terkait dengan visi misi swasembada pangan, juga ada hilirisasi terkait dengan nanti bagaimana kita mendukung program-program Bapak Bupati yang sudah canangkan. Mungkin itu, Mbak Elis. Jadi menarik ya Ibu Kadis, swasembada pangannya terjawab, hilirisasinya juga terjawab. Nah, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang hal-hal yang mendukung, kemudian saya mau bertanya Ibu Kadis, kalau ada hal yang mendukung untuk lebih memaksimalkan lagi, mungkin bisa Ibu Kadis menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh para petani saat ini maupun dari Dinas Pertanian, supaya kedepannya bukan hanya 53% Ibu dan Bapak Bupati ya, kita berharap lebih lagi di tahun 2026 ini. Berkenan Ibu jelaskan bagi kita semua. Ya, izin Bapak Bupati. Jadi tentunya tantangan banyak yang kita hadapi. Terutama tadi dari sisi potensi lahan kita, kalau dari Perda LP2B, LP2B kita di posisi di 23.000 hektar. Dan berdasarkan dari BPN dan LPS oleh provinsi itu kita 15.000 hektar itu sawah. Dan kendalanya adalah 2.000-nya itu yang irigasi. Jadi kita dari 15.000, 2.000 berarti 13.000 itu tak ada hujan. Ini menjadi satu tantangan, di mana saat ini sarana prasarana khususnya ini kita masih terbatas. Apalagi dengan pasca seroja, izin Bapak Bupati, banyak bendung-bendung kita yang rusak, banyak jaringan irigasi kita yang rusak, bahkan sawah-sawah tertutup oleh pasir, ya kan, oleh luapan air di sungai. Nah, ini menjadi satu tantangan. Jadi minim prasarana kita. Nah, ini juga menjadi salah satu yang menjadi penting, sarana prasarana. Jadi sumber-sumber air kita jadi terbatas. Nah, ini mungkin ke depan yang akan Bapak Pemerintah Kabupaten Kupang khususnya. Yang kedua adalah anomali iklim. Anomali iklim ini di Kabupaten Kupang sering sekali terjadi, kaget-kaget hujan yang deras sekali, dan tatkala hujan langsung banjir, ya kan. Nah, ini perlu satu inovasi, ya, bagaimana petani cerdas menyikapi kapan saat tanam atau komoditas apa yang harus diusahakan. Nah, itu salah satunya. Juga ketersediaan sarana produksi. Nah, untuk pupuk, mungkin izin Bapak Bupati, untuk tantangan pupuk ini, alokasi pupuk tersedia, tetapi pengecer belum semua wilayah ada pengecernya. Jadi dari 20 kecamatan, kita baru ada 15 pengecer, dan 15 itu ada 2 di Kecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah, dan di Semau. Jadi kita masih butuh pengecer-pengecer di semua wilayah. Nah, nanti Bapak Bupati yang bisa menjawab bagaimana ke depan. Termasuk juga terkait dengan benih unggul bersertifikat. Ini sangat terbatas. Jadi bagaimana petani akan mendapatkan produksi yang tinggi kalau tidak didukung oleh benih unggul yang baik. Dan ini ketersediaan kita terbatas. Ini juga menjadi salah satu. Satu lagi adalah selain pupuk tadi sudah, benih sudah, satu lagi adalah terkait dengan Alsin tadi diberikan cukup banyak alat mesin pertanian. Nah, alat mesin pertanian seperti hand tractor, pompa air, TR roda 4, combine. Nah, ini kan butuh BBM.
Nah ini akan sedikit mengalami kesulitan para petani kita untuk bagaimana mengakses ini BBM, karena memang harus minta rekomendasi nih, pergi ke dinas nih. Nah ini kan udah jaraknya jauh ya kan, nah butuh memang peraturannya demikian. Tapi barangkali ke depan nanti mungkin Bapak Bupati bisa memberikan solusi bagaimana menyiapkan atau mendekatkan pelayanan khususnya BBM untuk dapat meningkatkan kinerja dari alat-alat mesin pertanian. Nah kalau soal modal memang relatif kecil para petani, tapi sekarang juga mungkin nanti ke depan ada pola-pola untuk akses permodalan. Nah, ini juga menjadi satu masalah. Mungkin nih sementara itu. Ada satu lagi Mbak Lili, terkait dengan generasi muda kita. Ya, minat para pemuda ini masih sangat rendah terhadap usaha tani di Kabupaten Kupang. Ini juga menjadi salah satu kendala karena pasti regenerasi, karena makan itu akan terus menerus dan ini dibutuhkan sumber daya manusia juga yang tersedia dan tentunya sumber daya manusia yang cerdas. Begitu Pak Lili. Baik Ibu Kadis, boleh Bapak Bupati Ibu? Ya, Kita santai-santai. Tadi Kebetulan sudah jelaskan banyak hal tentang begitu banyak kendala yang dihadapi, tapi ada juga solusi yang diberikan. Mari, ya, pemirsa sekalian, ya. Saya ingin nikmati kopi Amfoang. Ya, Hasil produksi anak-anak Amfoang ya melalui usahanya, dan ini sangat nikmat. Ya, kopi ini saya pikir tidak kalah dari kopi-kopi luar. Ya, izin Bapak. kita ya bersyukur ya bahwa Amfoang sudah menghasilkan kopi dan sudah diproduksi secara baik, dan ini sudah dihilirisasi sehingga ya, hari ini kita disuguhkan oleh kopi yang begitu nikmat ya. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kupang untuk bagaimana kita dapat mengkonsumsi ya, atau menikmati ya, hasil daripada petani-petani kita yang ada di Kabupaten Kupang, khususnya petani masyarakat Amfoang yang betul-betul luar biasa menggeluti hari ini tanam kopi sehingga hasilnya sudah kita bisa nikmati, kopi yang gurih dan nikmat. Luar biasa rasa kopinya. Nah, Bu Kadis, kalau pemirsa di rumah mau menikmati kopi ini, di mana bisa didapat? Kan tidak perlu kita harus jauh-jauh ke Amfoang ya. Sudah ada kemasan yang bagus nih Bu Kadis. Ya, Bisa? nanti kita bisa berikan kontak person oleh UMKM kita, dan Ya. bahkan mungkin ke depan juga melalui kebijakan pemerintah. Tentunya kalau tidak salah Bapak Bupati sudah merancang satu mall untuk bagaimana bisa mengekspos, menyediakan pangan-pangan kita yang terbaik untuk bisa dinikmati. Jadi nanti begini, nanti Ya. ke depan ini kita akan menyediakan yang namanya olah masimat. Jadi olah masimat ini kita akan dirikan untuk bagaimana kita menghimpun seluruh produk ya, hasil kerja kita yang ada di Kabupaten Kupang khususnya masyarakat, bagi seluruh UMKM, bagi seluruh pengrajin ya, sehingga kita memiliki olah masimat yang bisa menampung ini semua ya. Ini juga ada bagian daripada pemberdayaan ya, pemberdayaan bagi para UMKM ya, dan para pengrajin yang ada di Kabupaten Kupang. Menarik nih. Jadi, Bapak Ibu pemirsa yang merupakan UMKM dan juga pengrajin di Kabupaten Kupang, ini angin segar nih yang diberikan oleh Bapak Bupati untuk kita semua. Nah, tadi itu menarik, ada isu yang seksi Bu Kadis tentang alokasi pupuk yang tersedia. Jadi kalau selama ini di luar menyampaikan Bapak Bupati bahwa pupuk kita langka, ternyata pupuk kita tersedia ya Bu Kadis. Iya, baik. Jadi begitu ya pemirsa ya, para petani, pupuk kita ada. Tinggal silahkan menuju ke pengeceran mengurus RDKK ya Ibu Kadis. Baik. Kalau tadi kita sudah bincang banyak dengan Ibu Kadis, kita kembali ke Bapak Bupati Kupang. Nah, Bapak Bupati, kira-kira bagaimana peran generasi muda yang kita sebut dengan petani milenial di bidang pertanian? Harapan Bapak Bupati terhadap generasi muda kita saat ini, Bapak. Baik, jadi sebenarnya sebelum masuk ke situ saya sedikit akan mengembangkan apa yang Ibu Kadis. Bahwa memang kita bersyukur tahun ini ya melalui Kementerian Pertanian kita diberikan banyak bantuan arsita termasuk kopla dan lain-lain. Tetapi sekali lagi saya setuju apa yang disampaikan Ibu Kadis bahwa untuk mengoptimalkan arsita ini dan kita membutuhkan BBM. Ya,
Nah ini ada upaya langkah konkret pemerintah karena kita lihat kondisi hari ini kan BBM khususnya solar ini kan sangat sulit. Sehingga ini juga sebenarnya alatnya ada tapi sangat menyulitkan bagi para petani untuk mengoperasionalkan alat-alat ini. Nah ini langkah konkret yang kita akan ambil adalah bagaimana nanti ke depan ini ya kita akan meminta support dari katakanlah dari BPPB Migas. Ya, kita menyurati untuk bagaimana outlet-outlet ini sudah harus ada di daerah-daerah kantong produksi. Ya, sehingga dengan adanya outlet yang ada di kantong produksi ini, ya dapat membantu para petani. Ya, sehingga BBM itu selalu tersedia. Ya, di outlet-outlet yang nanti penempatannya ya ada di daerah-daerah yang sentra produksi seperti itu. Ya, dan ini langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Kupang ya sehingga betul-betul ini hilirisasi yang kita gaung bahwa hilirisasi pertanian ini jalan. Ya. Di samping itu pula juga memang kenapa sektor pertanian ini kita kedepankan untuk menjadi program yang prioritas karena kita tahu bersama mata pencarian masyarakat Kabupaten Kupang ini di atas 70% adalah petani peternak. Nah inilah sektor unggulan yang mesti pemerintah melihat untuk bagaimana dioptimalkan secara baik sehingga dampaknya peningkatan ekonomi daripada masyarakat itu tercapai. Ya kita akan betul-betul ya, memaksimalkan lahan yang ada, ya potensi yang ada, kita sumber daya manusianya kita bikin bagus, ya di samping itu juga kita mengupayakan hal-hal yang memang tidak tersedia di daerah dengan bantuan-bantuan dari pusat sehingga ini bisa dikerjakan secara baik. Apalagi ya kita tahu bersama bahwa kita punya tenaga penyuluh yang luar biasa di lapangan yang bekerja maksimal. Ya, sehingga kolaborasi antar semua yang terjadi ini bisa betul-betul menghadirkan yang namanya suasembada. Ya. Ini juga kan saya pikir kita tahu bersama hari ini kan ada program ketahanan pangan dari Pak Presiden. Yang kedua ada program yang namanya makan bergizi gratis. Ya. Bagaimana pemerintah Kabupaten Kupang ini ya harus siap karena program yang begini. Ya, kalau kita siap ini termasuk menyediakan pangan lokalnya. Jangan sampai ya anggaran yang begitu luar biasa digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk bagaimana program makan bergizi gratis ini dapat terwujud di Kabupaten Kupang, tapi kita tidak siap karena tidak ketersediaan pangannya. Nah untuk itu ya kita pemerintah Kabupaten Kupang tidak ada hentinya kita bagaimana menghimbau baik melalui dinas, baik melalui camat, lurah desa untuk dapat memaksimalkan sebuah potensi lahan yang ada. Jadi kita sangat berharap bahwa seluruh potensi lahan yang ada di Kabupaten Kupang bukan saja lahan basah, tetapi lahan kering juga dimaksimalkan. Bagi lahan basah silakan kita tanam padi, tapi bagi lahan kering itu hobi. Misalnya menjadi produk unggulan kita ini komoditas untuk menunjang inflasi ini kan ada cabai, ada bawang. Di samping itu kita menanam buah, ya pohon yang menghasilkan buah. Ya, di samping itu tanaman-tanaman sayur yang saya pikir dalam waktu dekat juga kita akan mensupport petani milenial, petani termuda supaya betul-betul mereka ini juga menjadi pendorong bagi suasana pangan yang ada di Kabupaten Kupang. Dan kita sangat berharap bahwa untuk mensukseskan program ketahanan pangan ini, ya, saya pikir ini harus kerja keras semua. Ya, bukan saja pemerintah, tetapi ada dinas pertanian, tapi ada juga penyuluh, tetapi ada juga yang namanya petani. Ya, khusus untuk petani milenial, saya menghimbau ya bahwa sektor pertanian memberikan harapan, ya. Bagi kehidupan ya, jadi sama kalau kita pergi TKI, TKW atau juga masuknya ke lahan pertanian sebaiknya ya lahan yang ada kita maksimalkan. Pemerintah pasti tidak akan menutup mata, pemerintah akan dengan segala macam upaya untuk bagaimana mendukung para petani khusus petani milenial supaya betul-betul mereka dengan kemampuan yang ada, dengan potensi yang ada dapat dimaksimalkan secara baik sehingga betul-betul ya memunculkan harapan hidup yang lebih baik untuk masa depan. Baik, ini menarik. Para anak muda di Kabupaten Kupang, ini himbauan langsung nih dari Bupati Kupang. Tapi kita jauh-jauh keluar ya Bupati. Kalau
kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan, mengerjakan lahan-lahan kita yang ada. Anak-anak muda, mari, ini Bapak Bupati sudah kasih angin segar untuk kita bersama-sama Tapi saya memajukan. tambahkan sedikit Siap, ya, Bapak. Bu Bibi, karena kita ini kan dalam waktu dekat dan sementara dikerjakan ini kan SPPG ya, dapur. Nah, kita harapkan ya, sekali lagi kita harapkan ya, khususnya tanaman-tanaman kopi juga untuk tanaman kering. Kita sangat mengharapkan bahwa ini para kepala desa, lurah, ya, kelompok-kelompok tani yang muda ini betul-betul bisa menjawab kebutuhan dapur bergizi ini dengan menanam. Ya. Jadi kita tidak usah perlu harus menggunakan lahan yang luar biasa. Ya. Tapi minimal sampai di setiap desa dusun itu ditanam tanaman kopi yang artinya bisa menjawab kebutuhan SPPG yang ada di situ. Ya, karena kita sangat mengharapkan anggaran untuk makan bergizi gratis ini termasuk dinikmati oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Artinya dengan cara kerja seperti begini, maka perputaran ekonomi dan uang akan terjadi sampai di tingkat desa, sehingga ini dapat merubah ya, tingkat pendapatan daripada masyarakat yang ada. Sehingga saya terus mengimbau ya, agar kerja juga dari aparat, misalnya lurah, camat, oleh desa juga harus membantu sehingga program ini dapat berjalan, sehingga berdampak adanya peningkatan ekonomi ya, atau perubahan hidup daripada masyarakat yang ada. Karena anggaran ini cukup besar, kita sangat berharap bahwa kita jangan jadi penonton di negeri sendiri. Jangan sampai anggarannya ada, tapi orang luar datang dan kerja karena kita tidak mau mengerjakan ini, padahal anggaran ini kan sebenarnya untuk kita. Ya, tapi karena kita belum siap dan kita tidak mau siap, ya, sehingga ya bisa saja anggaran ini akan keluar. Nah, pertanyaannya, ya, apakah akan ada peningkatan ekonomi dan taraf hidup di desa ini? Tidak ada. Kalau ini betul. Maka itu sekali lagi, ya, kepada kita semua masyarakat Kupang, ya, khususnya para petani milenial, ya, untuk bagaimana melihat potensi yang ada dan maksimalkan secara baik, sehingga ini dapat ya, merubah hidup dan masa depan kepada anak muda. Ini yang terakhir untuk Bapak Bupati. Kira-kira kiat-kiat untuk memajukan pertanian dan juga perkebunan, karena tadi kita punya kopi ya Bapak ya di Kabupaten Kupang, dan cara mengatasi tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh guys. Jadi begini, jadi kalau tantangan itu pasti ada, dan kita lagi mengerjakan hal yang besar untuk bagaimana meminimalisir tantangan. Saya pikir dari kalau kita punya potensi lahan, curah hujan yang cukup, ketersediaan air, memang kita semua. Kita kan hari ini punya dua bendungan, bendungan Rapengamu dan bendungan Tilong, dan sementara dikerjakan bendungan Mikir. Ya, kita punya, tapi kita punya kekurangan. Ya, yang pertama itu lahannya ada, masyarakat punya niat kerjanya ada, tetapi keterbatasan katakanlah alsinta, keterbatasan katakanlah irigasi, ya, dan hal yang lain yang bisa mendukung bagaimana ya lahan itu dapat dimaksimalkan sehingga dapat berproduksi dan menghasilkan. Nah, ini sementara kita kerjakan secara baik, kita sadar bahwa APBD kita ini sangat terbatas, kita sadar itu. Maka langkah upaya dan saya wakil bupati melalui dinas teknis pertanian mengambil langkah-langkah yang luar biasa, termasuk salah satu bagaimana membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Pertanian. Sehingga kalau hari ini katakan alsintan diberikan dalam jumlah yang banyak, dia tidak datang dengan sendiri. Oh, kita harus bagaimana mengupayakan ini, karena kami sadar bahwa untuk bagaimana kita memaksimalkan potensi yang lain yang ada, kita membantu petani yang ada, mesti ada ketersediaan salah satunya adalah alsintan untuk mensupport para petani dapat mengoptimalkan lahan yang ada. Ya, kan kita lihat bersama selama ini banyak lahan yang tidur. Ya, apalagi kalau lahannya adalah lahan ada hujan. Ya, habis itu selesai. Maka kali ini kita punya program, habis ini tanam satu, kalau ketersediaan air tidak ada, walaupun nanti ke depan kita ada program ketahanan air juga ya,
Tapi kita akan upayakan supaya dapat menanam tanaman-tanaman menunjang salah satu makan bergizi gratis. Ya, ke depan juga kita seperti apa yang disampaikan Ibu Kadis bahwa kita akan mengoptimalkan potensi lahan jagung. Kita dalam waktu dekat ini kita sudah memang mengkomunikasi. Ini juga ada dalam visi misi untuk bagaimana ketersediaan pabrik pakan. Nah, maka kalau ini misalnya ke depan kita jalan, maka semua lahan ini kita akan maksimalkan untuk tanam semua. Kenapa? Hasilnya ada ketersediaan pasar, yaitu ke depan ini di samping bulog yang ambil hasil dengan harga yang sudah ditentukan oleh Presiden, oleh pemerintah, tetapi kita lagi mengupayakan agar ada ketersediaan pabrik pakan di Kabupaten Kupang, sehingga ini dapat menjawab juga kebutuhan para peternak yang ada di Kabupaten Kupang, dan bukan hanya itu, mungkin saja untuk kebutuhan yang ada di dua kabupaten kota, termasuk juga mungkin kita bisa ekspansi dia ke negara tetangga Timor Leste, sehingga betul-betul ya kita hilirisasi yang namanya pertanian. Ya, ke depan juga ya kita dalam program kita untuk yang agrobisnis ya, kita lagi mengurus badan hukumnya untuk, karena kita tahu bahwa potensi pertanian luar biasa di Kabupaten Kupang, sehingga ketersediaan agrobisnis ini menjadi sesuatu yang harus. Kenapa kita ke depan kita akan mengupayakan bahwa dengan agrobisnis dapat membantu pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya di dalam membantu mengurus pertanian dan ketahanan pangan, dan kita berharap bahwa ke depan ini SPPG yang ada di Kabupaten Kupang ini ya agrobisnis yang menyuplai. Kita akan beli seluruh gabah yang ada di Kabupaten Kupang ya, bagi petani yang menjual kita beli semua ya. Kita kan punya RMO, kita akan upayakan ini sehingga betul-betul kita punya produk kemasan beras Kabupaten Kupang, Kupang Mas ya, ini untuk menjawab termasuk kebutuhan beras ya, untuk SPTG. Jadi kita harus pastikan anak-anak kita ini makan beras yang layak ya. Yang berikut juga ini juga ke depan di dalam kita punya planning perencanaan bahwa ini juga akan menjawab kebutuhan para SN, khususnya ya kita punya jatah beras itu ya, apa salahnya kalau pemerintah Kabupaten Kupang melalui agrobisnis menyediakan, sehingga betul-betul juga SN juga mendapatkan beras yang layak yang pantas untuk kebutuhan hidup seperti itu. Jadi itu langkah-langkah yang kita upayakan ya. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang kami lagi kerjakan. Di samping itu juga kami butuh masukan, butuh data dari termasuk masyarakat petani, sehingga ini semua menjadi sebuah perencanaan yang kita akan bicarakan baik di Kabupaten Kupang maupun ke Kementerian, sehingga ada sentuhan-sentuhan ya, baik itu dari APBD maupun APBN, sehingga betul-betul harapan untuk mengoptimalkan lahan ini ya dapat berjalan dengan hal tersebut. Baik ya, pemirsa sekalian, menariknya adalah kondisi yang dialami, tantangan-tantangan yang ada bukan menjadi penghalang ya Pak Bupati untuk maju terus memajukan Kabupaten Kupang menuju Kabupaten Kupang Emas. Nah, jadi kalau tadi swasembada pangan itu ternyata dia itu seperti menjalar ya Bapak Bupati. Ketika kita swasembada pangan, maka hilirisasi jalan, produk-produk untuk ketersediaan UMKM juga jalan. Tadi itu ada apa Bapak? Mall. Ya kita remu, jadi kita dengan ketersediaan agrobisnis yang ke depan ya. Kita lagi rancang, ini juga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan, termasuk juga untuk MBG ya, termasuk untuk beras untuk ASN. Yang kita akan berikan dalam bentuk kemasan, sehingga betul-betul juga ASN mendapatkan haknya dalam bentuk beras yang layak, yang bagus, yang bermutu bagus untuk dikonsumsi. Iya, baik. Nah, Bapak mungkin bisa minum lagi Pak. Kita sudah bicara sudah cukup banyak nih. Luar biasa kopi angklong ini. Nah Bapak, kita akan closing statement untuk
kebersamaan kita dalam podcast Pelopor Perubahan menuju Kabupaten Kupang Emas di siang hari ini terkait suasana pangan dan juga beberapa hal yang tadi Bapak sudah sampaikan untuk pemirsa di rumah dan juga kita semua yang ada di ruangan. Baik, Ibu Lili, Bu Kadis, dan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Kupang yang saya kasihi. Jadi kita punya mimpi besar di Kabupaten Kupang. Yang mimpi besar ini juga saya pikir sejalan dengan mimpi besarnya pemerintah pusat melalui Bapak Presiden, yaitu kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Ya, jadi kalau negara mau kuat, dia harus berdaulat, khususnya di bagian pangan. Dan mimpi besar ini yang sedang kita kerjakan di Kabupaten Kupang. Ya, artinya asta cita kita sejalan dengan pemerintah pusat. Nah, sekali lagi untuk mensukseskan program ketahanan pangan, kita butuh semua stakeholder, semua sektor ini dapat bekerja secara maksimal. Ya, tidak terlepas dari pemerintahnya, tidak terlepas dari penyuluhnya, tidak terlepas dari para petaninya, ya, dan juga tidak terlepas dari sentuhan atau bantuan pemerintah pusat untuk mendukung program-program yang ada. Nah, saya menghimbau ya, bahwa Tuhan anugerahkan bumi, khususnya kita punya tanah yang subur, kita sediakan air. Sekarang tinggal kita mau mensyukuri, mau mengoptimalkan, mau mengerjakan apa yang diberikan Tuhan atau tidak, yang jadi kata kunci. Karena kalau ada punya niat, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Terhadap kekurangan pasti ada. Ya, tapi itu tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana memperjuangkan sehingga kekurangan itu dapat diatasi secara baik. Kita lagi mengerjakan hal besar ini secara bertahap, ya, karena kami tahu bahwa bukan saja di Kabupaten Kupang, ya, tapi keterbatasan dan kekurangan ini juga dialami oleh negara. Tetapi kami tidak putus asa. Ya, kami terus berjuang, kami terus berupaya agar walaupun dengan keterbatasan ini, tetapi ada peluang untuk kita ya, mendapatkan hal yang baik untuk membantu para petani, itu kita kerjakan secara baik. Maka kita harus sejalan, kerja keras pemerintah harus diikuti oleh niat daripada masyarakat dalam petani, sehingga betul-betul ya, potensi yang ada dimaksimalkan. Saya akan yang percaya menuju Kabupaten Kupang Emas ini dimulai dari kita mulai startnya dari petani, karena kita tahu bersama bahwa 70% lah masyarakat kita ini kan ketergantungan pada sektor pertanian peternak. Maka kalau ini dikerjakan secara baik menuju ke Kabupaten Kupang Emas ini sangat bisa kita capai bersama dan tujuan untuk bagaimana masyarakatnya sejahtera. Untuk itu ya, sektor pertanian menjadi sektor unggulan di dalam pembangunan Kabupaten Kupang. Ajar sekali lagi masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya para petani milenial, daripada ke TKI, TKW, kerja di sana, ya, keluar. Ya, saya mengimbau untuk sebaiknya kita kelola lahan yang ada, karena pertanian juga bisa merubah hidup seseorang, bisa membentuk suatu masa depan yang baik bagi anak. Dan untuk itu, ya, kita sangat berharap untuk kerja keras kita semua di dalam membangun Kabupaten Kupang yang kita cintai, yang betul-betul masyarakat bisa sejahtera dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bupati Kupang untuk statement closingnya yang luar biasa untuk kita semua, pemirsa yang di rumah dan juga kita semua yang ada di ruangan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa. Baik, ternyata Bapak Bupati kita ini bukan hanya Bapak Bupati yang mau menyampaikan closing statementnya, tapi Bapak Bupati juga memberikan kesempatan nih pemirsa untuk Ibu Kadis Pertanian yang langsung menangani hal teknis ya Bapak. Mungkin sedikit closing statement atau sedikit suara emasnya untuk didengar oleh pemirsa sekalian. Baik, Pak izin Bapak Bupati. Mungkin saya tidak banyak, cukup satu kata bahwa pertanian menjadi leading sektor Kabupaten Kupang
kita hanya mau bilang bertani itu keren Bapak. Mungkin kita bisa sama-sama Bapak. Iya. Bertani itu keren. Ya. Oke. Dalam hitungan mundur 3, 2, 1, bertani itu keren. Iya, tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Begitulah podcast kita siang hari ini, pelopor perubahan menuju Kabupaten Kupang Emas. Dan pemirsa dapat menyaksikan podcast-podcast kita selanjutnya di TikTok, YouTube, Facebook maupun Instagram Prokopim Kabupaten Kupang dan juga Gemoy Official. Baik, demikianlah podcast kita hari ini. Besar harapan dapat memberikan manfaat bagi hadirin sekalian. Selamat beraktivitas kembali dan Tuhan memberkati. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita sekalian.